Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana telah memberikan kita nikmat sehat agar dapat melaksanakan presentasi pada kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, marilah kita mulai presentasi kali ini oleh kelompok 5 yang berjudul Nilai-nilai dan Sejarah. Untuk memenuhi mata kuliah pengantar ilmu sejarah, dosen pengampu Dr. Ahmad M. Hum. Baiklah, anggota dari kelompok 5 yaitu perkenalkan, nama saya Sulistina, berperan sebagai moderator, rekan saya Renaldi, selanjutnya Miss Rulina, Nadira Nurul Atika, Cindy Puspitasari, dan terakhir Jody Lesmana Pratama. Baiklah, memasuki pemateri pertama yaitu Saudara Renaldi. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada saudari moderator telah memberi saya kesempatan untuk berbicara mengenai nilai-nilai sejarah, di mana nilai-nilai sejarah terdiri dari cinta tanah air, patriotisme, dan yang terakhir yaitu nasionalisme. Mengenai cinta tanah air, ciri-ciri cinta tanah air diantaranya rela berkorban untuk tanah air dan bangsa, bangga berbangsa, berbahasa dan bertanah air Indonesia, giat untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, serta ikut mempertahankan persatuan dan kesatuan. Semangat cinta tanah air perlu terus dibina sehingga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjamin. Cinta tanah air bermanfaat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Manfaat tersebut diantaranya negara akan aman dan damai, pembangunan akan berjalan lancar, dan pendapatan negara akan meningkat. Manfaat tersebut kita sendiri yang akan merasakan. Cinta tanah air berarti rela berkorban untuk tanah air dan membela dari segala ancaman dan gangguan yang datang dari bangsa manapun. Cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dalam hati sanubari seseorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah air dari segala ancaman dan gangguan. Itu saja dari saya kembalikan lagi kepada saudari moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Renaldi. Selanjutnya pemateri kedua oleh Saudari Midanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang nilai-nilai sejarah, yaitu patriotisme. Patriotisme merupakan wujud sikap cinta tanah air. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang menyentuh aspek jiwa pada pelajar. Patriotisme membawa kemajuan bangsa, apalagi dalam bidang pendidikan. Nilai dan sikap patriotisme, nasionalisme, dan hidup mandiri merupakan nilai-nilai yang sangat penting untuk diajarkan kepada peserta didik. Nilai dan sikap patriotisme perlu disampaikan melalui pendidikan, khususnya pendidikan sejarah. Penyampaian nilai-nilai dan pembentukan sikap patriotisme menjadi tantangan bagi guru sejarah. Guru sejarah mesti kreatif dalam memberikan pengetahuan mengenai peristiwa sejarah masa lampau dan menemukan nilai-nilai dan makna tersirat dari peristiwa yang dipelajari. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari. Selanjutnya penyampaian materi oleh Saudari Nadira Nurul Atika. Saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Nasionalisme. Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang dibangun dari unsur-unsur yang terdiri atas persamaan keturunan, suku bangsa, tempat tinggal, agama, bahasa, dan budaya. Unsur-unsur ini kemudian berubah dengan masuknya unsur persamaan hak dan persamaan kepentingan. Aspek mendasar timbulnya nasionalisme bisa dicermati dari sejarah hidup bersama. Melalui proses sejarah, suatu bangsa memiliki rasa yang senasib dan sepenanggungan serta harapan untuk menanggapi masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, nasionalisme adalah sikap politik dan sikap sosial suatu kelompok masyarakat memiliki kesamaan budaya, wilayah, tujuan, dan cita-cita. Nasionalisme adalah suatu paham kebangsaan yang lahir dari pengalaman hidup bersama dan bersifat kontekstual, sehingga nasionalisme di suatu daerah dengan daerah lain atau antar zaman tidaklah sama. Gerakan nasionalisme yang mulanya lebih menekankan pada kesetiaan dan menjaga keutuhan negara dapat berkembang menjadi sikap yang untuk menguasai wilayah lain.
Mengajarkan pendidikan nilai secara langsung berarti menekankan nilai atau sifat-sifat karakter tertentu selama rentang waktu khusus atau mengintegrasikan nilai dan sifat karakter tersebut dalam keseluruhan kurikulum. Menurut Jensen dan Knight atau Benica 1991, menyatakan bahwa pengajaran moral secara langsung melibatkan penyajian konsep melalui contoh dan definisi, diskusi kelas, dan bermain peran atau dengan memberikan hadiah kepada siswa terhadap perilaku yang sesuai. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nadira Nurul Atika. Selanjutnya, Saudari Cindy Puspitasari, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ilmu sejarah. Ilmu sejarah bertugas membuka kegelapan masa lampau umat manusia, memaparkan kehidupan manusia dalam berbagai aspeknya dan mengikuti perkembangannya, dari masa yang paling tua sampai hari ini. Munculnya cabang ilmu sejarah serta cabang ilmu lainnya didorong oleh tabiat manusia yang haus akan pengetahuan. Objek pengetahuan itu merupakan dunia dalam keseluruhannya, terutama manusia itu sendiri. Untuk mengerti dan menilai peristiwa di masa lampau, tidak cukup mengetahui apa dan kapan itu terjadi, namun juga perlu diketahui di mana itu terjadi. Sejarawan perlu mengenal berbagai perubahan alam yang pernah terjadi, untuk lebih mengerti sejarah manusia yang berlangsung di situ. Sejarah dari bumi dapat dipelajari oleh para sejarawan melalui geografi spesies. Adapun hubungan antara manusia dan bumi di masa lampau harus ditelaah melalui apa yang disebut dengan geografi kesejarahan atau historical geography. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Cindy. Selanjutnya kesimpulan oleh Saudara Jody Lesmana Pratama. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator. Kesimpulan dari presentasi kita saat ini yaitu, dalam proses pembelajaran sejarah banyak nilai-nilai yang terkait dengan proses pembelajaran sejarah. Kebutuhan akan pendidikan nilai sekarang ini sangat mendesak pada masyarakat kita yang sedang berubah dengan sangat cepat, di mana dapat disaksikan meningkatnya perilaku antisosial yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Dan guru sejarah merupakan ujung tombak dari penyampaian nilai-nilai kebangsaan kepada peserta didik. Nilai dan sikap patriotisme perlu disampaikan melalui pendidikan khususnya sejarah. Penyampaian nilai-nilai dan pembentukan sikap patriotisme menjadi tantangan bagi guru sejarah. Berbagai masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia telah menimbulkan berbagai dampak negatif yang tidak bisa dihindari. Rasa ini penting untuk dipupuk pada generasi muda, bangsa Indonesia, dan menciptakan bangsa yang maju, modern, aman, damai, adil, dan sejahtera. Nasionalisme dibangun dari unsur-unsur keberagaman yang ada di Indonesia. Melalui proses sejarah, suatu bangsa memiliki rasa yang senasib dan sepenanggungan, serta harapan untuk menanggapi masa depan yang lebih baik. Mengajarkan pendidikan nilai secara langsung berarti menekankan nilai atau sifat karakter tertentu selama rentang waktu khusus, atau mengintegrasikan nilai dan sifat karakter tersebut dalam keseluruhan kurikulum. Ilmu sejarah bertugas membuka kegelapan masa lampau umat manusia, memaparkan kehidupan manusia dalam berbagai aspeknya, dan mengikuti perkembangan dari masa yang paling tua sampai saat ini. Sekian dari saya kembalikan kepada saudari moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Jody Lesmana Pratama. Berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir pula presentasi dari kelompok 5 ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya moderator mewakili rekan-rekan yang lainnya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.